Ya, selamat pagi semuanya. Mahasiswa SIM akuntansi, kita ketemu lagi. Suara saya terdengar ya? Pagi semuanya, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, Iya, Pak. oke, thank you. Seperti biasa, Zoom ini Zoom 40 menit. Nanti kalau habis silahkan join lagi. Tidak ada waiting room, jadi Anda bisa masuk begitu saja, gitu ya. Kemudian apa ini? Saya tidak memantau kolom chat gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ketika saya menjelaskan Anda bisa langsung menginterupsi saya gitu ya. Oke, mungkin sudah tahu semua dengan saya Freddy Mutiara ya. Saya akan mengajar kalian SIM di akuntansi dan mungkin beberapa mata kuliah lain ke depan juga gitu ya. Oke, saya mulai dengan ngajar dulu sebentar. Ketika nanti mahasiswa yang hadir sudah banyak, saya akan meminta kalian membuka video gitu ya untuk di screenshot sebagai bukti perkuliahan di fakultas gitu ya. Hari ini kita bicara tentang big data ya. Saya cek dulu harusnya sudah direkam ya, ini udah rekamnya udah jalan ya. Kita tahu bahwa sekarang baik dari dalam perusahaan, internal perusahaan, maupun dari eksternal perusahaan, dari luar perusahaan, data itu bisa ditemukan dalam jumlah yang sangat besar, ya, enormous, gitu ya, jumlah datanya besar sekali, ya, dari dalam dan dari luar perusahaan. Nah, sehingga perusahaan itu perlu mengelola data yang jumlahnya sangat besar itu, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, dengan tujuan-tujuan spesifik di dalam bagi perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan itu perlu mengetahui lingkungan bisnis di sekitar perusahaan itu. Ya. Perusahaan perlu mengetahui preferensi konsumen, perusahaan perlu mengetahui lingkungan kompetisi di dalam industri di mana perusahaan itu berada. Ya. Industri merujuk pada sekelompok orang yang menggarap bidang yang sama, sekelompok perusahaan yang menggarap bidang yang sama dan pasar atau market yang sama. Ya, itu industri. Nah, maka kemudian muncul konsep big data ini, ya, dan kemudian ada big data analysis, gitu ya, bahwa data itu harus dianalisis untuk nanti bisa misalnya memprediksi sesuatu. Jadi ada predictive analysis, gitu ya, memprediksi sesuatu ke depan. Jadi data yang saat ini kita miliki maupun data yang masa lampau itu dianalisis untuk nanti ke depannya gimana. Dan kemudian kita juga bisa menganalisis data itu untuk menemukan pola-pola tertentu yang kalau kita hanya melihatnya sepintas saja itu akan hidden, ya, tidak menemukan korelasi di antara data-data itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita analisis big datanya, maka kita bisa menemukan pattern-pattern tertentu, ya, misalnya apakah seorang yang berkunjung atau datang ke supermarket kita itu selain membeli barang A, dia punya kecenderungan juga membeli barang B misalnya. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan big data. Nah, dan data dalam jumlah besar, terutama di lingkungan eksternal perusahaan kita, itu sekarang sangat mudah ditemukan. Contoh sederhana di media sosial. Ya, dalam sehari, miliaran pengguna media sosial di seluruh dunia itu mengupload triliunan gigabyte data ke dalam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ya, YouTube, ya,
dan lain-lain, media sosial. Nah, sehingga jumlahnya sangat besar sekali. Nah, kalau perusahaan kita juga perusahaan yang besar, punya punya cabang banyak gitu ya, kemudian punya nasabah atau punya klien itu puluhan juta gitu ya. Nah, itu tentu akan banyak data transaksi yang terjadi. Ya misalnya sebuah perbankan pasti banyak transaksi ya. Nah, itu data itu bisa dikumpulkan ya menjadi satu kesatuan gitu ya di dalam yang namanya warehouse. Nah, warehouse ini nanti menampung berbagai macam jenis data, baik data di masa lampau gitu ya, atau data yang berasal dari sistem tertentu yang selama ini bersifat terisolir atau mandiri di dalam perusahaan, atau yang dikenal konsepnya sebagai silo gitu ya, hingga data-data berjumlah besar di media sosial yang saya sampaikan itu. Ya, tentang big data ini kalian bisa menggali lebih lanjut. Saya memasukkan atau mengupload sebuah buku di ULS minggu ke-5 tentang business intelligence dan big data ini. Nanti silakan di-download dari ULS bukunya dan dibaca-baca sendiri. Bukunya berbahasa Inggris, tapi saya pikir tidak ada kesulitan untuk mendalaminya bagi kalian, gitu ya. Nah, apa itu big data? Ini definisi dari Gartner dikatakan big data itu data yang sangat beragam, volumenya sangat besar. Seperti saya bilang tadi, satu contoh di media sosial, setiap hari pengguna media sosial itu ada berapa gigabyte, triliun gigabyte data yang diupload ke media sosial. Yang pengguna Facebook itu 1 miliar. Pengguna Instagram sedikit di bawahnya. Setiap hari mereka posting, bikin status berapa banyak, gitu ya. Anda bisa bayangkan data yang ada itu berapa banyak. Dan high velocity. High velocity berarti data itu apa itu? Mengalir, kemudian bertransaksi, gitu ya, secara cepat, gitu ya. Jadi, ya, Anda bayangkan sebuah media sosial itu tiap tiap detik, misalnya Facebook ya, dengan 1 miliar pengguna, berapa banyak data yang diupload ke dalam situ. Ya. Dan di dalamnya terdapat aset informasi, ya. Nah, ini suatu kata kunci juga, ya, bahwa di dalam sistem informasi, khususnya computer based information system atau sistem informasi berbasis komputer, informasi itu adalah aset, ya. Karena dengan informasi, perusahaan bisa menentukan ke arah mana dia harus mengalokasikan sumber dayanya, bagaimana dia menjalankan strateginya tanpa terjadi kesalahan atau kekeliruan, misalnya mengalokasikan sumber daya yang tidak tepat sehingga membuang sumber daya perusahaan seperti uang dan waktu, tenaga kerja dan seterusnya, gitu ya. Nah, data dalam jumlah besar ini dikatakan membutuhkan pemrosesan yang dalam bentuk baru, ya, yang tidak sama dengan kalau kalian belajar di dalam mata kuliah SIA itu sistem informasi akuntansi, ada database relasional. Masih ingat ya, database relasional itu database yang dalam bentuk tabel-tabel itu yang nanti dihubungkan dengan primary key, foreign key, dan seterusnya itu. Itu tidak sama karena big data ini ya datanya macam-macam dan tidak terstruktur, yang tidak bisa dihubungkan dalam bentuk-bentuk tabel seperti itu. Ya, jadi dia new form of processing yang membutuhkan pemrosesan dalam bentuk baru, gitu ya. Yang dia akan memungkinkan atau meningkatkan, ya, pengambilan keputusan, ya. Setiap perusahaan itu punya level of management, gitu ya. Ada top level, ada middle level, ada low level, gitu ya. Nah, setiap level perusahaan, mulai dari top level, middle level, hingga operational level atau low level, itu mereka mengambil keputusan bisnis.
Cuma sifat keputusannya berbeda-beda. Ya, kalau top level, keputusannya adalah disebut sebagai strategic decisions yang akan mempengaruhi arah keseluruhan perusahaan, bersifat jangka panjang, dan keputusannya biasanya bersifat tidak terstruktur, tapi tidak ada SOP atau standard operating procedure yang jelas untuk mengambil keputusan yang tepat sebenarnya. Ya. Tapi berbasiskan pengalaman dengan mendapatkan informasi yang atau well informed akan informasi yang berkualitas, tepat pada waktunya gitu ya. Dan relevan informasinya, manajemen bahkan selevel strategic management atau top level itu pun diharapkan bisa mengambil keputusan yang tepat, saudara-saudara. Ya, sehingga dia bisa menemukan juga dikatakan insight, ya seperti saya bilang tadi, pola-pola belanja, pola-pola transaksi yang kalau kita hanya melihat dari sisi luaran saja gitu ya, dari sisi satu dua transaksi tanpa menganalisisnya dengan menggunakan model matematika atau statistik, kita tidak akan bisa mengungkapkan patternnya secara detail gitu ya, dan bisa melakukan optimisasi proses gitu ya. Jadi proses bisnis yang perusahaan kita yaitu aktivitas bisnis dari hulu ke hilir di dalam supply chain kita itu, kalau manufaktur misalnya mulai dari kita menerima bahan baku itu diproses, kemudian hingga bahan baku itu dideliver kepada siapa itu konsumen ya, dengan melalui jalur distribusi, agen dan toko gitu ya, itu bisa terjadi optimisasi ya. Nah itu yang disebut sebagai big data ya. Oke, sementara saya stop share dulu. Silakan videonya dinyalakan. Saya mau screenshot untuk bukti perkuliahan. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan bicara langsung ya, nggak usah lewat chatting gitu. Nah, saya konsentrasi pada PowerPoint-nya. Ya, saya akan ambil page, kayaknya satu page saja ini ya. Ya, satu page saja, cuma 25, nggak ada page 2 ya. Yang belum muncul, silakan dimunculkan. Oke. Oke, saya copy nih, terus oke, saya simpan dulu dari Photoshop ya. Ya, kenapa? Bentar ya. Ya, saya save dulu di Photoshop ya, sebentar. Oke, ya sudah. Saya balik lagi ke ininya ya, ke PPT kita. Oke, PPT-nya udah balik, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini versi The Big Data Institute mengatakan bahwa big data itu adalah vast data set gitu ya. Jadi data set itu kumpulan data, vast itu sangat besar, sangat luas, sangat ya very big gitu ya.
yang dia menampilkan variasi data. Jadi data itu macam-macam. Anda bayangkan sebuah media sosial, orang bisa upload informasi itu macam-macam. Ya mulai dari cuma kalimat-kalimat, foto, video, ya, dan isinya macam-macam. Ya, jadi sangat bervariasi. Ya. Kemudian data yang terstruktur, tidak terstruktur, sampai semi terstruktur. Ya. Misalnya data di media sosial, itu data yang tidak terstruktur. Ya, orang bisa upload apa aja dan tidak ada bentuk yang jelas dari datanya itu. Macam-macam kan, 1 miliar pengguna Facebook di seluruh dunia itu bisa mengupload bermacam-macam data. Ya. Tapi kemudian juga ada data yang terstruktur, misalnya seperti data yang kalian pelajari pada waktu kalian belajar apa itu SIA itu ya, Sistem Informasi Akuntansi. Anda belajar tentang database relational atau relational database, yang database itu dibuat dalam bentuk tabel-tabel dan nanti tabel-tabel itu dihubungkan dengan keywords atau primary key yang unik yang bisa menghubungkan satu entitas data atau satu record data dengan record data yang lain, gitu ya. Ada pengertian record, field, ya, entity, masih ingat ya, di dalam database relational. Nah, itu satu contoh data yang terstruktur, gitu ya. Kemudian juga big data itu juga dihasilkan dalam velocitas data yang tinggi, ya. Jadi kecepatan munculnya data itu, ya, transaksi dan sebagainya itu sangat tinggi, gitu ya. Dan polanya tidak pasti, ya. Paling gampang Anda bayangkan bagaimana data-data yang diupload di media sosial, misalnya di Instagram atau di Facebook, ya. Miliaran pengguna media sosial itu dari seluruh dunia mengupload berbagai macam data ke dalam Facebook itu, ya, dan sifatnya tidak pasti, tidak terstruktur, gitu ya, dan dalam jumlah yang besar. Ya, Anda bisa bayangkan dalam 1 menit itu berapa banyak data yang masuk diupload di dalam Facebook itu, gitu ya, di, di, dimasukkan ke sana, gitu ya. Sehingga dia tidak cocok dengan database relasional yang terstruktur dan tradisional. Ya, database tradisional terstruktur ini apa maksudnya? Ya, database relasional dalam bentuk tabel-tabel dengan primary key, foreign key, untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, untuk membedakan satu record dengan record yang lain di dalam tabel-tabel itu, seperti yang Anda pelajari ketika Anda belajar sistem informasi akuntansi. Nah, itu yang disebut sebagai database yang tradisional, terstruktur, dan relasional itu, ya. Nah, kemudian big data itu dikatakan bisa diambil, diproses, dan ditransformasi, dan dianalisis dalam jumlah yang masuk akal hanya oleh apa? Sistem informasi yang sophisticated. Ya, jadi kalau dia database relational menggunakan tabel-tabel gitu ya, dia nggak bisa mengolah data tersebut karena data itu dia bentuknya banyak yang tidak terstruktur, harus oleh sistem informasi yang sophisticated. Dan kemudian kalau data itu atau big data itu mau diolah lebih lanjut, ya, dia harus apa? Diekstrak dulu dari data sumbernya, gitu ya, diekstrak, kemudian ditransform, ya, diekstrak itu dari sumber datanya yang berbagai macam itu, kemudian ditransform itu ke dalam satu bentuk standar data yang sama, gitu ya, sehingga bisa saling diintegrasikan, dan kemudian di-load ke dalam satu database yang disebut sebagai warehouse data atau tempat dari big datanya itu. Dan kemudian tidak cukup hanya memiliki gudang data atau warehouse itu, kita juga harus memiliki tools untuk menganalisisnya, ya, business intelligence, dan biasanya adalah decision support system yang dia menggunakan model-model matematika dan perhitungan statistik untuk menganalisis data dalam jumlah besar itu, sehingga nanti bisa ditemukan, bisa dianalisis pattern-pattern, pola-pola tersembunyi dari data tersebut. Ya. Nah, big data itu, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut.
Belum ada pertanyaan? Belum ada? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi big data itu biasanya berisikan apa? Enterprise data. Enterprise data itu data perusahaan yang sifatnya tradisional gitu ya. Dan kalau perusahaannya sudah beroperasi puluhan tahun, misalnya perusahaan itu sudah beroperasi pada sejak tahun 1980 ya, seperti misalnya banyak perusahaan di Surabaya gitu ya. Nah, maka data itu nanti bisa berasal dari legacy juga. Legacy itu data dari sistem informasi yang lama, old system gitu ya, bukan sistem informasi seperti saat ini. Ya berbasis komputer juga, tapi softwarenya beda, platformnya beda, ya, tipe datanya beda dan sebagainya. Ya, nanti sehingga dia harus ditransform menjadi bentuk data yang platformnya sama. Ya, ini kalau nanti habis silakan join lagi seperti biasa gitu ya. Dan kemudian juga ada data yang sifatnya dihasilkan oleh machines generated gitu ya. Jadi oleh data yang dihasilkan oleh perangkat keras, data-data dari sensor gitu ya. Ini biasanya pada perangkat yang namanya IoT gitu ya, Internet of Things. Anda pernah mendengar mungkin tentang IoT ya, Internet of Things, di mana dia menggabungkan antara software perangkat lunak dengan hardware perangkat keras. Kemudian di situ ada sensor-sensor, bahkan ada teknologi kecerdasan buatan di situ. Ada sensor ya, sensor itu misalnya dia bisa mendeteksi sesuatu gitu ya, mendeteksi pergerakan atau mendeteksi keluar masuk barang gitu ya, keluar masuk orang itu sensor ya. Bisa menjalankan apa itu mesin-mesin dengan menggunakan sensor itu dan kemudian digabungkan dengan konektivitas jaringan komputer sedunia alias internet gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai IoT, Internet of Things. Dan penggunaan sensor itu sekarang sudah dalam konsep IoT itu, Internet of Things itu. Jadi ada softwarenya, ada hardwarenya, ada sensor-sensor, ada kecerdasan buatan di dalamnya, artificial intelligence, dan juga ada konektivitas internet. Ya, itu yang disebut sebagai Internet of Things. Ya. Kemudian juga ada data-data sosial, ya misalnya data dari sosial media gitu ya. Nah, data dari sosial media itu mengungkapkan nanti siapa perilaku orangnya seperti apa yang Anda posting di media sosial itu menunjukkan perilaku konsumen Anda kan gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian juga bisa berupa gambar yang diambil atau di-capture oleh miliaran perangkat ya. Miliaran perangkat yang berada di lokasi di seluruh dunia, misalnya kamera gitu ya. Nah, itu bisa menjadi big data ya. Cina itu menjadi salah satu negara misalnya yang memiliki kamera terbanyak di dunia dan makin terjadi pandemi. Ketika terjadi pandemi COVID saat ini, Cina itu justru menambah kamera-kamera yang dia miliki bahkan sampai ke ruang-ruang publik yang sifatnya private misalnya sekolah dan sebagainya sehingga nanti orang itu ketahuan ya kalau misalnya suatu saat dia dia kena COVID gitu ya, kontaknya kemana aja, pergi kemana aja, dia berinteraksi dengan siapa aja, itu bisa dideteksi dengan kamera tersebut. Ya, dan di Indonesia pun mulai ya, Anda tahu ada tilang digital saat ini gitu ya. Nah itu dia mulai mulai dilakukan ya, ada kamera di perempatan-perempatan jalan yang bisa menilang Anda, mendata perilaku berlalu lintas dari warga Surabaya misalnya dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian ini adalah karakteristik dari big data tersebut ya. Yang pertama, big data itu volumenya saya bilang tadi besar ya. Anda bisa bayangkan tadi sebuah media sosial seperti Facebook dengan 1 miliar pengguna dalam satu hari berapa banyak data yang diupload oleh pengguna Facebook itu ke media sosialnya ya. Nah, tidak heran isu-isu seperti privasi informasi, concern terhadap privasi informasi itu menjadi perdebatan sengit di Facebook ya karena di kalangan pemerhati privasi informasi karena data itu menjadi dikuasai oleh Facebook, dikuasai oleh Instagram gitu ya. Dan kemudian
mereka bisa mengetahui segala macam hal tentang diri penggunanya, gitu ya. Kemudian velocity, ya, datanya bergerak dengan cepat, transaksinya berlangsung dengan cepat. Setiap, saya bilang tadi, setiap detik itu Anda bisa bayangkan berapa banyak data yang diupload ke dalam uh, Facebook itu, gitu ya. Dan variasi dari datanya, ada keberagaman yang sangat luas dari ujung ke ujung. Ya, orang di media sosial itu bisa upload berbagai hal, berbagai status, ya, dari mulai dia baru bangun tidur ngapain sampai nanti dia lagi jalan kemana ngapain, semua diupload. Variasi datanya sangat besar, gitu ya. Nah, kemudian big data ini juga menghasilkan apa? Hal-hal yang menjadi concern atau perhatian bersama, gitu ya, dari para pemerhati privasi data dan sistem informasi. Yang pertama adalah bahwa data yang dimiliki itu sifatnya tidak terpercaya, gitu ya, untrusted, gitu ya. Jadi ada sumber-sumber data yang mungkin ya Anda lihat sendiri sekarang di Facebook itu, di Instagram atau di media sosial yang lain, gitu ya. Ada hoax, ya. Hoax itu berita yang nggak ada faktanya, gitu ya. Berita yang sudah dipelintir, di framing, itu diberi bingkai, gitu ya. Framing itu diberi bingkai dengan tujuan tertentu, ya. Lebih parah lagi dari sekedar di framing adalah hoax itu tidak ada faktanya. Jadi tidak, peristiwa yang tidak pernah terjadi tapi ditulis seolah-olah terjadi. Ya, padahal tidak pernah terjadi. Ya, kalau framing masih mending. Kalau framing itu atau pembingkaian berita itu masih terjadi. Tapi berita itu kita giring fakta dan opininya dengan mengambil fakta-fakta tertentu yang kita inginkan. Ya, sehingga tidak semua sumber data itu adalah sumber data yang terpercaya. Ya, di media sosial itu Anda bisa perhatikan seperti itu. Ada banyak hoax, dan bahkan hoax itu bisa menipu banyak orang, dan uh, ya, jadi dari banyak sumber yang tidak terpercaya, gitu ya. Nah, hoax dan sebagainya itu. Kadangkala dari sumber-sumber yang datanya tidak akurat, gitu. Sehingga big data itu dia dirty, gitu ya, perlu dipisahkan. Kita sebagai perusahaan tentu tidak bisa menggunakan data yang hoax, data yang tidak akurat. Data yang akurat pun kita harus bisa lihat dia sebagai timely, ya. Datanya itu memang pas untuk saat ini, data yang terbaru dan relevan dengan kebutuhan perusahaan kita. Apalagi datanya kalau tidak akurat, apalagi kalau datanya hoax, gitu ya, tidak benar. Nah, sehingga big data itu menjadi apa itu, dirty, gitu ya, dan perlu dibersihkan, diseleksi, dipilah dulu mana data yang bisa masuk ke dalam sistem warehouse kita, ya. Kemudian big data itu dia seperti saya bilang tadi mengalami perubahan, ya, dalam aliran datanya, ya. Ada terus menerus data yang muncul, data yang diposting, data yang diupload, gitu ya. Dan itu dia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tergantung dari sumber datanya itu. Nah, itu. Nah, sehingga kita harus mengelola big data itu sedemikian rupa, ya. Jadi kita sebagai perusahaan itu konsepnya harus well informed, gitu ya, mendapatkan informasi yang baik, informasi yang berkualitas. Nah, apa informasi yang berkualitas? Ada beberapa indikator, ya. Paling tidak informasinya itu yang satu, pertama relevan, ya, dengan kebutuhan perusahaan kita. Ini nanti silakan join lagi, ya, bentar lagi habis ini. Ya, dia relevan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita.
Kemudian timely, ya, data tepat sesuai dengan yang ditujukan, gitu ya. Kemudian juga data yang apa itu sifatnya sudah dibersihkan tadi itu ya. Jadi